Bab 1061, Satu Pedang Tak Terkalahkan. Bertarung. Funi memegang pedang Kingsuan dan perlahan berjalan menuju jutaan orang kuat. Tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Kaisar Doyu memandang Funi dan berkata sambil tersenyum, "Mereka hanya mengirim satu orang, jadi wajar saja kita tidak bisa bertarung dalam kelompok. Siapa yang akan memburu? Aku akan melakukannya." Begitu suara Kaisar Doyu turun, pemimpin ksatria suci abadi tiba-tiba berjalan keluar perlahan dengan menunggangi kudanya. Tanpa basa-basi, kuda di bawah selangkangannya tiba-tiba melompat dan melintasi lapangan seperti sambaran petir. Di kejauhan, Funi tiba-tiba menghunus pedangnya lalu menyarungkannya. Saat dia meletakkan pedangnya, dia berada beberapa meter di belakang pemimpinnya. Di belakangnya, pemimpin itu masih berlari kencang, tetapi kepalanya sudah hilang. Bunuh seketika dengan satu pedang. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat dari peradaban di tempat itu sedikit terkejut. Mata Wuho Abadi, penguasa Qi, dan Kaisar Brahma Yama tertuju pada pedang Kingsuan di tangan Funi. Mata mereka bertiga sedikit serius, terutama Wuho Abadi. Dia tahu bahwa baju besi berat emas yang dikenakan oleh pemimpin resimennya sangat menakutkan. Bisa dibilang di level yang sama, memakai armor berat ini bisa satu mengalahkan 5. Tetapi, dia tidak menyangka kalau armor berat ini rapuh seperti kertas di depan pedang ini. Setelah Funi membunuh pemimpin resimen dengan satu pedang, dia kemudian memandang Kaisar Doyu dan orang kuat lainnya. Kaisar Doyu tersenyum dan berkata, "Apakah ada orang yang akan melawan nona ini? Siapapun yang bisa memburu akan memiliki pedang di tangannya. Aku akan melakukannya." Begitu suara itu turun, di belakang Wuho Abadi, seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan keluar. Melihat lelaki tua berjubah hitam ini, Kaisar Brahma Yama dan penguasa Qi sama-sama sedikit terkejut. Orang tua ini bukanlah orang biasa, melainkan Singo Abadi, tetua tertinggi klan abadi pada saat ini. Kekuatan dia menduduki peringkat 3 besar. Disinilah master teratas muncul secara langsung. Setelah Singo Abadi keluar, dia menatap Funi tanpa basa-basi. Dia mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap, area ruang waktu di mana dia dan Funi berada mulai menghilang sedikit demi sedikit. Saat itu, Funi tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Suara pedang bergema. Singo Abadi sepertinya merasakan sesuatu, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Detik berikutnya, ruang dan waktu di sekitarnya langsung hancur dan musnah, dan di depan alisnya, sebuah pedang keluar tanpa peringatan apapun. Singo Abadi tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan seberkas cahaya hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tetapi, berkas cahaya hitam itu hancur begitu menyentuh pedang Funi. Pada saat ini, Singo Abadi sudah mundur ribuan kaki jauhnya. Saat itu juga, tangan kanannya terangkat tinggi, lalu menghantam ke bawah, mati sana. Di langit di atas kepala Funi, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, lalu telapak tangan raksasa melesat dari langit, lalu terbanting ke bawah. Aura dan momentum yang kuat tiba-tiba mengguncang seluruh langit berbintang hingga mendidih. Funi bahkan tidak mengangkat kepalanya, dia hanya mengayunkan pedangnya dengan santai. Jip, tangan raksasa itu hancur. Melihat pemandangan ini, pupil mata Singi Abadi di kejauhan tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan pedang di tangan wanita ini. Tidak, dia juga terlalu meremehkan kekuatan wanita ini. Di kejauhan, Sanderye juga sedikit emosional saat melihat adegan ini, dan berkata dengan lembut, "Ilmu pedang aku jauh lebih rendah dari Kak Funi. Kalau dia memegang pedang Kingsuan, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat, tapi tidak akan berlebihan seperti saat Funi memegangnya." Saat ini, dia sangat percaya bahwa dengan pedang Kingsuan, Funi bisa membunuh buah Kirna secara instan. Saat itu, Funi tiba-tiba menghilang. Di kejauhan, mata Singo Abadi tiba-tiba menyusut, dan dalam sekejap, pedang sudah ada di depannya.
Singo abadi merasa ngeri, dan dia dengan cepat mengeluarkan perisai hitam tebal di depannya. Bang! Hanya dengan satu serangan pedang, perisai hitam tebal itu berubah menjadi bubuk, dan singo abadi sendiri terlempar ribuan kaki jauhnya. Ketika dia berhenti, tubuhnya meledak, darah berceceran, dan hanya jiwanya yang tersisa. Tetapi pada saat ini, serangan pedang lain datang. Pupil singo abadi menyusut menjadi bentuk sulaman dalam sekejap, dan dia buru-buru berteriak, "Pemimpin klan, selamatkan aku." Pada saat ini, dia merasakan nafas kematian, dan dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menangkis pedang ini. Biarpun agak memalukan, itu tidak seberapa dibandingkan kehilangan nyawa. Saat singo abadi berteriak minta tolong, Wuho abadi menghilang dari tempatnya. Di kejauhan, Funi tiba-tiba berhenti dan berbalik sambil membawa pedang. Saat sepotong cahaya pedang menebas, senjata abadi itu langsung menebas ribuan kaki jauhnya, tapi Funi juga mundur hampir 10.000 kaki jauhnya. Tapi secara kebetulan, arah mundurnya persis ke arah singo abadi. Jadi selama proses retretnya, singo abadi langsung dilewati oleh cahaya pedang dan langsung diserap oleh pedang King Xuan. Setelah Funi berhenti, pedang King Xuan di tangannya sedikit bergetar dan mengeluarkan serangkaian suara pedang. Di kejauhan, ketika Wuho abadi melihat singo abadi dibunuh secara langsung, wajahnya menjadi sangat jelek. Tentu saja dia lebih terkejut karena tangan kanannya masih mengeluarkan darah. Pedang Funi barusan langsung melukainya. Kaisar Doyu melarik pedang King Xuan di tangan Funi dan tersenyum. Apakah ada orang lain yang menginginkan pedang di tangan Nona? Di lapangan, semua orang kuat saling memandang, tidak ada yang berani berdin. Mereka tidak bodoh, jadi mereka secara alami melihat teror dari pedang ini. Membunuh singo abadi hanya dengan 3 pedang sungguh keterlaluan. Pada saat ini, Wuho abadi tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan dalam sekejap, aura menakutkan menyapu lapangan seperti arus deras, langsung menuju ke Funi. Mata Funi perlahan tertutup, dan pedang King Xuan di tangannya sedikit bergetar. Terjadi keheningan sesaat. Tiba-tiba, suara pedang terdengar dari langit ke bumi. Cahaya pedang menembus langit. Bang! Sesosok tiba-tiba mundur dari lapangan, mundur hampir 10.000 kaki sebelum berhenti. Itu adalah Wuho abadi. Saat Wuho abadi berhenti, ruang waktu tanpa batas di belakangnya langsung hancur dan berubah menjadi jurang ruang dan waktu yang tak berdasar. Melihat pemandangan ini, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Menekan Wuho abadi dengan satu pedang. Bagaimana ini mungkin? Bahkan penguasa Qi dan Kaisar Brahma Yama terkejut saat ini. Kamu harus tahu bahwa Wuho abadi ini berada di alam abadi transendensi dan termasuk langit-langit peradaban kosmik tingkat 6, sedangkan wanita kultivator pedang ini dari peradaban kosmik tingkat ke-5. Biarpun dia adalah langit-langit peradaban kosmik tingkat ke-5, mustahil untuk bersaing dengan langit-langit peradaban kosmik tingkat ke-6. Kaisar Brahma Yama tiba-tiba berkata dengan suara yang serius, karena pedang itu. Mata penguasa Qi tertuju pada pedang King Xuan yang bergetar di tangan Funi, dan dia sedikit tidak percaya, satu pedang memungkinkannya melintasi peradaban. Kaisar Brahma Yama melirik Sander Ye, dan sedikit kerumitan muncul di matanya, ada orang yang lebih kuat di belakangnya. Saat dia berbicara, dia menghela nafas pelan. Tuan Destri bergaun polos juga membuatnya putus asa. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Saat dia melihat leluhur peradabannya bersujud kepada Kaisar Doyu, dia benar-benar putus asa. Pada saat itu, dia mengetahui bahwa kekuatan Kaisar Doyu berada di luar imajinasinya, karena dia tahu betul betapa mengerikannya kekuatan leluhur peradabannya sendiri, pendiri peradaban kosmik tingkat 6. Tetapi, pendiri peradaban kosmik tingkat 6 ternyata adalah murid Kaisar Doyu. Biarpun Destri yang mengenakan rok polos juga sangat kuat, dia tidak berpikir bahwa pihak lain akan lebih kuat dari Kaisar Doyu. Bang! Pada saat ini,
aura kuat tiba-tiba keluar dari lapangan. Tombak suci abadi. Saat ini, seseorang berseru. Semua orang memandangi wuho abadi itu. Di tangannya terdapat tombak emas. Tombak itu terbuat dari emas dan berkilau dengan cahaya keemasan. Di sekeliling badan senjata, cahaya perlahan bertahan, terutama di ujung senjata. Api keemasan dan cahaya keemasan terus mengalir keluar. Tombak suci abadi. Harta paling berharga dari peradaban abadi, dapat menduduki peringkat 3 teratas di antara benda-benda ilahi di seluruh multi alam semesta. Saat wuho abadi memegang tombak suci abadi, auranya tiba-tiba berubah drastis. Wuho abadi menatap Funi dengan mata dingin, "Ayo lagi." Suaranya seperti guntur. Saat suara itu terdengar, wuho abadi tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan dalam sekejap, seberkas cahaya keemasan menyapu lapangan. Hancurkan dunia. Menghadapi pukulan kuat dari wuho abadi, Funi tampak setenang air. Saat pancaran cahaya keemasan menghampirinya, dia tiba-tiba menghunus pedangnya. Itu hanya serangan pedang sederhana, tapi saat pedang ditusukkan, berkas cahaya keemasan hancur, dan kekuatan menakutkan terus-menerus meletus dari area ruang waktu di mana mereka berdua berada, dan aura kuat bergerak ke arah mereka seperti angin dan ombak ke arah Kaisar Doyu dan orang kuat lainnya. Kaisar Doyu tersenyum dan melambai ringan dalam sekejap, aura dan ombak menghilang tanpa jejak. Melihat pemandangan ini, penguasa Ki, Kaisar Brahma Yarna dan orang kuat lainnya semuanya terkejut. Ketika orang-orang kuat di lapangan memandang Kaisar Doyu, mata mereka tiba-tiba dipenuhi rasa kagum. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba kehilangan suaranya dan berkata, "Tombak suci abadi retak." Mata semua orang beralih dari Kaisar Doyu ke wuho abadi, dan ketika mereka melihat wuho abadi, semua orang kuat tercengang. Karena mereka menemukan bahwa tombak suci abadi di tangan wuho abadi benar-benar retak. Retak. Orang-orang kuat dari peradaban abadi langsung bingung. Tombak suci abadi ini adalah benda suci nomor 1 dari peradaban abadi, tapi dipatahkan seperti ini. Penguasa Ki dan Kaisar Brahma Yama saling berpandangan. Keduanya sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa tombak suci abadi tidak mampu menahan pedang di tangan kultivator pedang wanita. Itu retak hanya dengan satu serangan pedang. Memalukan. Setelah wuho abadi berhenti dan melihat tombak suci abadi yang terbelah di tangannya, dia benar-benar bingung. Tombak suci ini tidak berhasil menangkis begitu saja. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat pedang Kingsuan di tangan Funi di kejauhan, merasa kaget dan bingung. Pada saat ini, pedang Kingsuan di tangan Funi tiba-tiba bergetar sedikit dan mengeluarkan suara pedang. Ekspresi ganas melintas di mata wuho abadi. Dia mengepalkan tombak suci abadi dengan erat dan hendak melakukannya lagi. Tapi pada saat ini, tombak suci abadi bergetar hebat. Tombak suci abadi di tangannya kemudian berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang ke Sander Ye dengan gemetar. La ingin menyerah. Saat ini, semua orang bingung. Ekspresi Sander Ye juga membeku. Bersambung.